diundang oleh Polda Metro yang di Timur untuk melakukan gelar perkara khusus ya yang dilakukan oleh pihak pelaporan tersangka ya. Nah, semoga hari ini berjalan dengan baik, lancar ya. Karena kami lihat bahwa ini apakah ini buying time atau apakah ini seperti apa. Tapi kami yakin betul bahwa ketika kemudian ini diperjelas lagi, maka justru akan lebih terang benderang. Karena gelar perkara itu bagaimana perkaranya, seperti apa pelaporannya, kemudian pembuktiannya bagaimana, itu akan dibahas di dalam gelar perkara. Tetapi ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana. Atau bisakah gelar perkara ini menghilangkan tindak pidana atau kembali menjadi SP3? Nah, ini tentu jauh dari harapan, karena gelar perkara itu hanya menunjukkan di mana, kemudian seperti apa peristiwa tindak pidananya, ini akan kita jelaskan semua di dalam. Ya, Pradi Bersatu khususnya kami hadiri karena memang ini dengan resmi ya bagi pelapor. Ada tambahan Pak Ketum? Ya. Kita cuma ini panggilan dari Polda Metro akomodir apa yang harus disampaikan dan ini fakta-fakta semuanya sudah jelas ya. Kalau kita lihat bagaimana gelar perkara hari ini, saya berharap bahwa persidangan berjalan dengan baik dan tidak ada perdebatan apapun. Karena ini bukan pengadilan. Kalau pengadilan baru kita berdebat. Ini kita hanya presentasi apa yang jadi fakta-fakta di bukti-bukti. Oke, itu aja. Terima kasih. Tidak ada lagi bukti-bukti. Ya, artinya hanya di presentasi Materi gelar. Gelar aja. Materi gelar, kami menyiapkan materi, kemudian itu dipaparkan bahwa di perkara peristiwanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, bukti tanggal berapa. Kemudian pengembangan dari pihak penyidik seperti apa itu akan disinkronkan nanti. Bahwa dari kami, terus kemudian pengembangannya, terus pasal-pasal yang diterapkan kemudian oleh penyidik juga itu akan disampaikan kepada eksternal maupun internal. Karena saya dengar ada eksternal ya, ada dari Kompolnas, saya nggak tahu apa sudah datang atau belum. Kompolnas, kemudian Ombudsman, terus ada beberapa lagi ya yang dari pihak eksternal. Nah itu akan dipaparkan. Jadi saya rasa disinilah semakin menguatkan laporan-laporan baik dari pihak Bapak Joko Widodo dan kami sebagai pelapor, bersama-sama sebagai pelapor tentu akan menguatkan itu. Yang ya. hadir akan siapa aja? Yang pastikan hadir itu pengacara Bapak Joko Widodo, kami sebagai pelapor Pradi 1, terus kemudian ada Adi Kurniawan, Mike Maret Samuel Samekan ya. Nah itu akan hadir semua. Tapi kami mungkin sudah berada di dalam. Kami kan belum berada di dalam, agak telat-telat sedikit kan jam 10 mulai tanya ya. Gitu. Ya, ada lagi? Akan ikut 2 sesi? Tentu 2 sesi. Tentu 2 sesi. Karena gini, 28 ayat 2 itu jatuhnya pada klaster pertama ya. Terus 160 klaster kedua, 160 kemudian klaster pertama. Ya, begitu. Ya. Ada lagi? Ini kan selama masa jadi saksi waktu jadi gini, saya perjelas. Permintaan Roy Surya terhadap waktu menjadi saksi itu permohonan itu diajukan, saya rasa saya tidak mendengar dia mengajukan pada saat menjadi saksi ya. Tapi itu dia sudah di gelar perkara di Mabes Polri. Nah, kalau Mabes Polri ingat ya, ini adalah laporan TPK, ya, bukan laporan dari kami dari Pak Joko Widodo dan kami tidak. Tetapi itu adalah laporan TPK yang minta dibuka kembali. Ini berbeda konteksnya. Bahwa kemudian saat ini status tersangkanya ini ingin digelarkan, nah, kita lihat aja apakah bisa. Tetapi pada dasarnya penyidik kami dapat informasi kalau memang itu mengambil surat kemudian kalau tidak nanti kita lihat paparan seperti apa. Nanti kita akan sampaikan lagi ya seperti apa di gelar perkara, apa yang menjadi match dan memang terang benerangnya di mana itu tentu akan dijelaskan. Ya. Bang, Roy Suryo ini kan Roy Suryo ini kan tidak ditahan ya Bang. Dari Abang sebagai pelapor. Oh, silakan jawab. Ya, artinya gini ya, tidak ditahan itu bukan berarti tidak ditahan seterusnya. Belum ditahan.
Ya, ini perlu kita pertegas ya. Artinya pihak penyidik memiliki diskresi untuk tidak atau belum melakukan penahanan. Karena kenapa? Mereka kan mengajukan saksi dan ahli dari mereka, sehingga dibutuhkan waktu lagi. Oke, karena kewenangan polisi menahan itu hanya 20 hari. Apabila dalam 20 hari belum bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para tersangka, maka kan wajib ditangguhkan juga. Jadi artinya biar tidak dua kali kerjaan. Ya, artinya ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum, ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Nanti semua akan mengikuti. Kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malas sudah lapor polisi jadinya. Gitu. Ya. Demikian dari saya. Ini dilanjutkan ketua umum saya. Ya, padahal kan ini perbuatannya berulang. Jadi kalau tidak ditahan, dia terus berbuat keluar. Jadi ini menyebabkan polarisasi di masyarakat makin. Kita minta nanti dalam perkara ini harapan kita supaya beliau yang tersangka ini harus dilakukan penahanan. Jangan lupa subscribe ya.